Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau mengulas materi keseluruhan bab 1 yang telah kita pelajari bersama. Jadi silakan lengkapi catatan kalian terkait bab 1 ini. Bab 1 ini membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Nah, masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari di bab 1? Lanjut slide. Nah, di bab 1 ini kita telah mempelajari 3 subbab. Yang pertama, yang A ada sub penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, yang B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan gitu. Kita memasuki pembahasan sub A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ada 4 masa di sini, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga reformasi. Nah, di masa awal kemerdekaan ada beberapa penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Pancasila ini. Yang A-nya ada pemberontakan PKI yang bertempat di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso dan juga tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Lanjut ke pemberontakan kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 yang ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakan ini tuh sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam sebenarnya kayak gitu. Nah, akibat dari pemberontakan ini adanya terjadi perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda, dan juga penganiayaan. Lanjut ke slide berikutnya, masih di masa awal kemerdekaan, yaitu pemberontakan C, pemberontakan Republik Maluku Selatan, di tempatnya di Maluku tanggal 25 April 1950, yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil dengan tujuan membentuk negara sendiri. Jadi ini tuh merupakan gerakan separatisme. Yang D-nya ada Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia atau PRRI atau juga Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat dengan Permesta. Tempatnya di Sumatera dan juga Sulawesi pada tahun 1957 sampai 1958 dengan pemimpin Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Samuel. Nah, tujuannya itu untuk mengoreksi pemerintah pusat pada masa Soekarno karena pemerintah pusat dianggap melanggar undang-undang. Nah, pemerintah ini yang terlalu sentralis sehingga pembangunan di daerah itu terabaikan. Lanjut ke slide berikutnya, masih di masa awal kemerdekaan ada gerakan pemberontakan selanjutnya, ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pada tanggal 15 Januari 1949 dengan pemimpinnya Kapten KNIL Raymond Westerling. Nah, latar belakangnya Westerling ini memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia ini dari tirani, dari kekuasaan gitu. Terus tujuannya ya berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Nah, selain itu juga adanya perubahan bentuk KRIS menjadi NKRI. Di sini di masa ini konstitusi yang berlaku itu UUD 1950 dan berhasil melakukan pemilu pertama pada tahun 1955. Kemudian pada masa ini itu dianggap paling demokratis. Permasalahan yang terjadi di masa ini yaitu anggota konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar, timbulnya krisis politik, ekonomi, dan juga keamanan. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tahun 1959 yang isinya ada 3. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Yang ketiga, pembentukan MPRS dan juga DPAS. Kita lanjut ke masa Orde Lama. Di sini ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan MPRS tahun nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden itu semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya itu terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan juga utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, kemudian kita memasuki masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kalian lihat di slide ke-8 ya. Di masa Orde Baru ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya berhasil membubarkan PKI dan PKI itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kemudian adanya peningkatan stabilitas keamanan dalam negeri, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian ada program pembangunan yang tertuang di dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang menjadikan pembangunan nasional itu tumbuh pesat. Nah, kekurangannya, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik bersifat struktural itu seperti DPR, MPR, MA, maupun yang bersifat infrastruktur, contohnya kayak LSM, partai politik. Nah, kemudian yang kedua, maraknya kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN. Kemudian ketiga, kebebasan berpolitik itu dibatasi. Jumlah partai politik pada masa itu hanya terbatas 3, yaitu PPP, Golkar, dan juga PDI. Nah, kemudian dibatasinya kebebasan pers dan juga berpendapat, dan munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita lanjut ke masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, tapi lebih pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas gitu. Jadi terdapat beberapa hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme, sehingga membutuhkan terjadinya perpecahan dan juga penurunan moral. Nah, oleh karenanya diperlukanlah komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Kita memasuki bahasan yang sub B, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat dari ideologinya sendiri yaitu doktrin, kepercayaan, dan simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan. Jadi ideologi itu untuk sebagai pegangan dan juga pedoman dalam mencapai tujuan gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman arah dalam mencapai tujuan bangsa. Nah, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ciri khasnya, kalau ideologi terbuka itu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, namun digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakatnya sendiri. Kemudian, kalau yang ideologi tertutup itu nilainya berasal dari luar bangsa atau pemikiran perseorangan. Lanjut ke slide berikutnya terkait kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki makna Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan juga praktis yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masih ingat ya perbedaan nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Jadi kalau nilai dasar itu berkaitan dengan setiap sila-sila Pancasila, artinya nilai ini tidak bisa berubah, tetap.
Nah, kalau misalnya instrumental itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila itu dijabarkan nilai-nilainya berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau nilai praksis itu merupakan realisasi atau pelaksanaan dari setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau warga negara gitu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, normatif, dan juga realitas. Kita lanjut ke slide berikutnya, kita membahas terkait sub C, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yaitu pertama, pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lainnya. Nah, kalau di negara Indonesia memiliki lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY, dan juga BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, kedua, sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan dari demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Dan hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dilandaskan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nah, berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, kemudian supermarket, mall, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Lanjut, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan juga diwariskan sama generasi muda dan harus kita terapkan kayak gitu. Nah, demikian juga nilai-nilai sosial yang dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia kayak gitu. Nah, perwujudan yang keempat yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan. Partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Kemudian adanya upaya mempertahankan tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak merubahnya, namun juga paling utama yaitu menghayati dan juga mengamalkan nih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah ulasan terkait materi bab pertama. Silakan kalian lengkapi catatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.